Dan kalau kita bandingkan ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya, jadi akhir tahun 2024 lalu itu 1,57%, dan berdasarkan data yang kami miliki ya sejak tahun 1997 itu merupakan level inflasi yang paling rendah. Dan kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir itu hanya 3 kali ya tahun-tahun di mana Indonesia mencatatkan inflasi di bawah 2%, yaitu 2020 itu di 1,7%, di 2021 itu 1,87, sementara di 2024 ini merupakan yang terendah ya di 1,57%. Next. Ya, kalau kita lihat ya, uh, pemicu kenapa inflasinya cukup stabil itu adalah memang karena harga-harga bahan makanan ya. Ini kalau kita lihat secara year on year, meskipun kalau secara month on month itu ada kenaikan karena faktor musiman, dan secara kalau kita lihat secara bulanan ya, bukan secara tahunan. Jadi di bulan Desember itu mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan November 1,57%, sementara di bulan November itu sekitar 1,55%, karena di bulan November itu volatile food-nya itu mengalami deflasi. Dan eh, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya level inflasi CPI itu masih tetap stabil, mendekati di level batas bawah target dari Bank Indonesia, yaitu sebesar 1,5%. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, kalau kita lihat hanya melihat dari inflasi, sebenarnya ruang penurunan suku bunga itu sangat terbuka. Dengan saat ini day rate di 6%, sementara inflasi itu di sekitar mendekati di 1,5%. Dan pada saat yang bersamaan, inflasi inti yang menunjukkan, kalau kita lihat daya beli masyarakat itu ada sedikit perbaikan dalam beberapa bulan terakhir dan bertahan di level 2%. Memang hal ini disebabkan faktor utamanya adalah harga emas ya. Namun ada beberapa komoditas lain yang menunjukkan adanya perbaikan dari daya beli masyarakat. Jadi kalau kita lihat inflasi IHK yang cenderung mengalami penurunan, itu memang akan mendorong ya, akan membantu daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Next. Dan memang kalau kita perhatikan secara bulanan ya, kenaikan inflasi itu terjadi di terhadap beberapa komoditas. Nah, ini ada faktor musiman ya, karena biasanya memang inflasi di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu hari-hari besar keagamaan. Jadi memang dalam periode-periode Lebaran, Ramadan, kemudian Natal dan Tahun Baru itu selalu terjadi kenaikan signifikan dari harga-harga bahan makanan. Dan di bulan Desember 2024 lalu itu yang mengalami kenaikan cukup signifikan itu adalah cabai merah ya, atau red chili, kemudian juga cabai rawit yang masing-masing secara bulanan itu naiknya juga cukup signifikan, 65% untuk cabai merah, sementara 43,5% untuk cabai rawit ya. Dan meskipun memang kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu levelnya masih lebih rendah, jadi secara year on year baik untuk cabai merah dan cabai rawit itu lebih rendah, dan di akhir 2024 lalu itu harganya di sekitar 50.000 sampai 55.000. Sementara kalau di akhir 2023 itu levelnya sekitar 60.000. Jadi di nextnya aja langsung. Overall sebenarnya kita lihat ya, di 2024 ini merupakan tahun yang sangat stabil untuk inflasi, dan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan atau kepastian ya, produksi pangan yang mencukupi, dan juga disertai oleh kebijakan moneter yang juga masih tetap pro stability. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, meskipun inflasi masih relatif rendah, cuman dengan adanya tekanan yang masih berlanjut terhadap nilai tukar, sepertinya Bank Indonesia di beberapa bulan pertama di 2025 ini masih akan tetap menahan suku bunga BI rate di level 6%. Sementara di sisi lain kita lihat ya, dengan adanya inflasi yang stabil terutama dari IHK,
yang di mendekati kisaran batas bawah 1,5% target dari Bank Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu ya membuat uh, konsumsi masyarakat masih tetap terjaga. Apalagi dengan kemarin pemerintah akhirnya menetapkan atau membatasi ya kenaikan PPN 12% dari 11% untuk beberapa barang dan jasa yang dikategorikan sangat mewah. Jadi overall sebenarnya ke depan ya dengan langkah pemerintah tersebut ya itu akan tetap menjaga inflasi tetap stabil dan mendorong eh, mempertahankan daya beli masyarakat sehingga dapat juga mensupport household consumption di semester 1 dan semester 2 2020 di kuartal 1 dan kuartal 2 2025 ini ya. Karena di sepanjang semester 1 ini bahkan ada hari-hari raya keagamaan ya, Ramadan, Lebaran, dan juga selain Idul Fitri juga ada Idul Adha ya di kuartal 2 2025 ini sehingga kita harapkan memang konsumsi masyarakat itu akan lebih tinggi ya semester 1 dibandingkan dengan semester 1 2024 lalu. Mungkin demikian dari saya kembali ke Glenn. Terima kasih.